Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel My Red Buff. Jangan lupa subscribe, comment, and like untuk dukung agar aku semangat terus bikin konten. Video kali ini khusus untuk sad boy. Jadi judulnya memang teruntuk sad boy yang ingin jadi copot, yang ingin jadi cowok keren. Jadi gini, sebenarnya kenapa sih ada sad boy? Itu adalah teruntuk cowok-cowok yang belum upgrade secara pengetahuan, secara ilmu. Karena menurutku ketika stylish cowok itu kurang menarik, dia belum punya ilmu untuk menjadi cowok yang menarik dalam cover, dalam kerapihan pakaian gitu. Kalau udah tahu ilmunya, pasti semuanya gampang sih untuk menyesuaikan dengan zaman modern saat ini. Tapi sad boy ini lebih kepada kepribadian di dalam dirinya, bukan cuma baju atau pakaiannya doang, tapi lebih dari itu. Sad boy itu di dalam dirinya tuh kayak mengunci akan perubahan gitu. Kayak dia tuh untuk berubah tuh kayaknya susah gitu, entah ada faktor apa. Yang terpenting dia menutup diri. Jadi kebanyakan sad boy ini sering dimanfaatin sama cewek yang udah punya pengalaman, sering jadi ojek jemputan doang gitu, sering disepelein dalam hal apapun yang dia lakukan tuh kayaknya nggak ada reward gitu dari pasangannya atau lawan jenisnya. Jadi video ini memang berpikir bahwa bisa nggak ya sad boy ini jadi good boy atau jadi fuck boy. Jangan. Jadi good boy itu memang orang-orang yang sudah punya pengalaman, mengupgrade diri didasarkan rasa sakit hati atau pengalaman. Tapi biasanya orang kalau udah sakit hati dan udah tahu pengalaman, dia akan merubah pola pikir, karakter, kepribadian, dan berimbas dari pakaiannya. Jadi merubah dari dalam dulu, baru nanti terlihat di luar. Dan kalaupun di luar dipaksa-paksain juga nggak bakalan nyaman gitu, karena kayaknya bukan nyawanya di situ. Jadi nyawanya dulu dibenerin di dalam diri sendiri. Yang pertama, pesan untuk sad boy, jangan pernah bosan untuk menerima ilmu dan pengetahuan yang menurut kamu tuh tabu dan aneh banget ya. Kenapa sih cowok tuh harus keren ketika dia pakai kemeja dan rambutnya dicepak? Padahal gue tuh nggak bisa kayak gitu. No, kamu bukannya nggak bisa kayak gitu, tapi kamu menolak untuk menerima perubahan. Zaman sekarang, mau kamu masuk sekolah, masuk awal penerimaan baru, jadi mahasiswa baru, kamu masuk kantor, mana ada orang yang mau, menerima orang-orang yang rambutnya gondrong. Kecuali memang kamu bekerja atau di bidang seni, di bidang entertain, mau rambut kamu dikuncir dua atau di rambut kamu bener-bener gimbal, it's okay, no problem gitu loh. Tapi ketika kamu ada di situasi pekerjaan atau di kuliah yang orang-orangnya rapi, kamu harus menyesuaikan itu. Memang kamu bilang, oh gue apa adanya nih, terima gue apa adanya. Cowok kan kadang suka egonya tinggi ya. Ya udah, yang penting kamu happy gitu menjalani itu. Tapi daripada kamunya dalamnya acak-acakan gitu, bergejolak, kenapa sih gue disepelein terus sama cewek, kenapa sih gue dimanfaatin terus? Ya karena kamu nggak mau membuka diri, nggak mau menerima perubahan itu. Oke, next, yang kedua, pesan untuk sad boy. Gini, kalau kamu suka sama cewek, kamu melihat cewek itu dari apanya. Kalau dari fisik dan cantik aja sih berarti kamu belum jadi good boy. Karena kalau cowok melihat fisik,
itu baru sebatas fisik luarnya doang, itu bakalan apa ya, kalau bisa dibilang kamu harus punya modal banyak untuk menarik perhatian si cewek. Dan walaupun kamu udah punya uang banyak, kamu belum tentu dapat hatinya, belum tentu dapat ketulusan dari si cewek itu. Percaya deh. Jadi mau kamu punya uang, mau kamu punya mobil gitu ya, kalau kamu cuma sebatas fisiknya doang cantik, kamu akan mengeluarkan apa aja. Ada paket bentar ya. Oke guys, lanjut lagi. Tadi ada tukang paket dan aku harus keluar. Tadi sampai di mana ya? Oke, sampai kalau kamu tertarik sama fisiknya doang karena dia cantik, itu kamu cuma ketarik sama luarannya doang. Jadi kalau misalkan sad boy ini mau berubah menjadi good boy, menjadi cowok yang idaman para wanita gitu ya, jangan mudah terpengaruh atau tertarik sama cantiknya doang gitu. Menurutku cantik juga bisa dipermak kalau ada modalnya, tapi kalau misalkan pengetahuan, ilmu, itu yang susah. Terutama akhlak akhlakul karimah, terutama akhlak tuh dasarnya tuh memang susah banget gitu. Jadi cari wanita yang berkarakter, yang cocok sama kamu. Jadi kalau misalkan kamu menyukai wanita yang cerewet karena kamunya pendiam, karena kamunya nggak bisa ngomong, atau apa ya, maksudnya bukan nggak bisa ngomong dalam arti kamu tuh nggak terlalu hobi untuk berbicara, jadi ngomongnya seperlunya doang. Kalau cewek yang cerewet tapi kamu nggak tahu dia karakternya, misalkan dia cerewet tiba-tiba ada masalah, waduh, rame di sosial media, nyindir-nyindirin kamu gitu kan, ngomongin kamu di sosmed. Nah itu kan cerewet yang salah gitu, cerewet yang bukan pada tempatnya. Tapi karena kamu nggak kenal dia, ya udah, itu yang bakalan susah dirubah. Jadi kalau ada masalah ya otomatis bakalan melampiaskan di sosmed atau cerita-cerita sama orang, ya gitulah. Nah, next, pesan untuk sad boy. Kalau kamu ingin menjadi laki-laki yang punya value, gini, kamu tuh nggak perlu ganteng tahu. Beda gini, karakter orang Indonesia dan karakter orang-orang di Korea itu beda banget. Kalau orang Korea itu dia harus good looking, dan cowok-cowok pun dioperasi gitu, dan di sana udah lumrah. Jadi hidungnya dibenerin, matanya dibenerin, kulitnya juga dibagusin. Tapi kalau di Indonesia, cowok-cowok yang operasi, yang apa, malah dibilangnya, ini cowok homo kali ya, ini cowok kayaknya sukanya sama sesama jenis. Nah, jadi malah kayak yang dianggap aneh gitu. Jadi untuk sad boy yang kayak kamu bilang, aduh, gue tuh jelek gitu kan, udah bawaan dari pabrik gitu, udah bawaan dari sono gitu. Wajah kita bukan kemauan orang tua kita, bukan kemauan diri kita sendiri. Ini sudah kehendak Allah wajah kita seperti ini. Apapun kekurangan kamu di dalam wajah, kamu bersyukur, karena dari rasa syukur itu akan membuat inner beauty, aura kamu tuh bakalan keluar gitu. Jadi orang ngelihatnya kamu pede. Tapi kalau misalkan kamunya aja minder, orang mau ngobrol sama kamu aja kayak yang bingung, gue ngomong apa nih sama orang gitu kan. Atau kamu mau kenal sama cewek aja, jadi kamu takut gitu, malah kamu jadi dianggap apa ya, dianggap temen doang gitu, dianggap temen yang ada saat dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai kamu jadi sad boy yang berpikir bahwa aduh, fisik gue kayak gini gitu, muka gue kayak gini gitu. Apapun yang ada bawaan pabrik, ya udah gitu, nggak usah kamu komplain juga gitu, nggak usah terlalu dibingungin juga. Yang intinya kamu harus pintar merawat diri gitu, bagaimana biar nggak terlalu banyak jerawat, bagaimana biar muka kamu nggak berminyak, dan bagaimana merawat kondisi wajah kamu. Yang penting pintar ngerawat aja, nggak usah ibarat wah gue tuh mukanya gini gitu kan,
Karena di Indonesia, wanita cantik itu tidak mempermasalahkan wajah laki-lakinya gitu. Bahkan yang aki-aki aja, yang kakek-kakek itu masih bisa nikah sama yang masih muda, terus yang cantik. Karena wanita di Indonesia itu tidak memperdulikan itu, yang penting nyaman, yang penting bahagia, cowoknya bertanggung jawab dan punya kepribadian serta karakter yang baik gitu. Kalaupun memang banyak duit, tapi si ceweknya nggak nyaman juga kan, ceweknya bakal pergi, bakal say hello goodbye gitu, bakalan pergi gitu aja. Dan yang terakhir, pesan untuk sad boy adalah, kalau kamu nggak berubah hari ini, besok atau lusa, tapi kamu bakal terus dimanfaatin sama orang. Bukan cuma cewek aja loh ya, sama temen kamu sendiri, baik itu sesama cowok. Jadi kamu tuh bakal digampangin. Kayak aku di tempat kuliah gitu, ada cowok-cowok yang temanku pendiam, jadi dia malah digampangin gitu sama sesama temen cowok juga gitu. Jadi kayak aku jadi kayak kasihan, dan aku juga bingung gitu kan, nih orang ngobrol sama nih orang gimana ya, ngomongnya gimana ya gitu kan. Jadi dia tuh ngangguk aja gitu, kalau diajak ngobrol tuh ngangguk gitu, nggak pernah dengar suaranya gitu. Jadi kayak pendiam, lebih ke minder sih menurut aku. Kalau sependiam atau seintrovertnya orang, pasti kalau diajak ngobrol itu pasti nyambung. Tapi kalau minder tuh dia kayak yang kayak yang ngelihat orang lain tuh kayak ngelihat hantu gitu, kayak aduh dia langsung jaga jarak gitu, kayak gitu deh intinya. So pesan yang terakhir tadi, intinya kamu harus banyak menambah ilmu dan juga menerima perubahan yang ada. Jadi bisa jadi kalau kamu tetap di zona nyaman, di itu doang, kamu gak mau mencoba untuk berubah, ya udah kamu bakal di level itu aja gitu. Dan kamu juga ngerasa kan sebagai manusia nggak mau dimanfaatin, nggak mau direndahin. Salah satunya yaitu tambah ilmu, pengalaman, dan coba upgrade diri. Segini dulu pesan dan tips untuk kamu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus juga bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.